Hai Sobat Soulland 5, kita kembali lagi di channel yang selalu update seputar Soulland 5. Kalau kalian suka dunia roh dan petualangan, sangat tepat untuk tonton di sini. Jangan lupa subscribe ya. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 3. Kota Serigala Angin. Kota tempat mereka berada disebut Kota Wind Wolf. Baik suku monster dan suku roh seharusnya memiliki keberadaan yang sangat kuat, setidaknya dari kata-kata ibu babi. Dan manusia adalah budak kelas paling rendah di dunia ini. Anak-anak ini semuanya dibesarkan secara bersatu, kemudian menerima pendidikan penghambaan, dan kemudian menjadi budak para bangsawan. Sederhananya, bahkan jika dia adalah milik Master Wind Wolf di Wind Wolf Town, dia masih yang paling tidak berharga. Jumlah manusia harus banyak dari kata-kata ibu babi, kita dapat mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukan manusia adalah kesuburan. Kesuburan kedua ras peri ini relatif buruk, yang menjadi dasar kelangsungan hidup manusia. Kekurangan manusia di dunia ini adalah mereka terlalu lemah, di mata para monster dan roh. Manusia bahkan tidak bisa melakukan kerja keras. Tetapi manusia lebih pintar dari ras budak lainnya, dan dapat melakukan tugas yang lebih rumit. Alasan lain adalah, bahwa untuk beberapa monster dan roh, manusia memiliki kulit dan daging yang lebih lembut, yang merupakan makanan yang lebih baik. Budak, makanan, sepertinya sengsara dan tidak bisa sengsara lagi. Tangsan hanya bisa menghibur dirinya sendiri dalam diam, karena itu sudah sangat menyedihkan. Jika ada beberapa perubahan baik di masa depan, dia akan merasa bahagia. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah di mana istrinya akan bereinkarnasi. Dan apakah itu akan sama menyedihkannya dengan dirinya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa susu bunda babi jauh lebih bergizi daripada ibu kandung Tangsan. Setidaknya cukup makan. Ketika dia berusia sekitar 6 bulan, Tangsan merasa bahwa dia akhirnya dalam kondisi fisik yang mirip dengan anak manusia normal di dunia. Dan kondisi fisik seperti ini juga membuatnya terlihat jauh lebih gemuk daripada anak-anak kurus lainnya di sekitarnya. Di usia setengah tahun ini, itu berarti saya bisa terlihat lebih gemuk. Hal ini juga membuat Mama Pig lebih menyukainya. Di dunia ini, yang kuat itu indah. Namun, pada usia 6 bulan tidak ada susu yang bisa dimakan, malah mirip dengan squishy. Lempar panci kecil tepat di samping mereka. Makan dengan tanganmu sendiri. Berapa banyak yang Anda makan tergantung pada seberapa banyak yang bisa Anda ambil. Kebanyakan anak bahkan tidak bisa duduk. Induk babi seringkali harus menggunakan sendok untuk memberi makan mereka dengan sabar. Saat ini, Tangsan semakin disukai oleh ibu babi, dan dia sudah bisa mengambil dan makan dari panci dengan tangan kecilnya. Oleh karena itu, wajar untuk makan lebih banyak, dan bahkan kadang-kadang diberi susu. Saya tidak tahu apa yang saya makan, selama saya bisa menjaga rasa kenyang saya. Tangsan sudah kenyang, terbaring di sarang rumput, tiba-tiba ingin tertawa, karena dia tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia punya teman yang sering berkata, dan ada juga burung phoenix emas di sarang rumput. Saya tumbuh di sarang rumput, dan saya tidak tahu seperti apa rupa teman-teman saya jika mereka mengetahuinya. Pikiran melintas, Tangsan memejamkan mata, dan diam-diam menarik beberapa penutup jerami untuk membuatnya tetap hangat. Kemudian diam-diam membimbing darah tubuhnya dengan pikirannya. Ini bukan pertama kalinya dia dilahirkan kembali. Dunia tempat dia dilahirkan kembali terakhir kali disebut benua Dolu. Dibandingkan dengan saat itu, kali ini jelas jauh lebih menyedihkan. Tapi akhirnya ada kesempatan untuk bertahan sekarang. Karena itu, dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dulu. Suantian Gong adalah teknik paling dasar yang dia kembangkan saat itu. Zongzeng Damai. Tidak ada yang lebih tepat dari bangunan pondasi ini. Ketika dia terlahir kembali terakhir kali, dia telah berlatih tahap pertama Suantian Gong ketika dia berusia 6 tahun. Dengan demikian meletakkan dasar untuk pencapaian Raja Allah di kemudian hari. Tetapi dalam kehidupan ini, pemahamannya tentang Suantian Gong jelas tidak jauh lebih dalam daripada saat dia terlahir kembali terakhir kali. Satu-satunya masalah adalah tubuh ini terlalu lemah dan hanya bisa keluar sedikit. Dengan tubuh yang berumur setengah tahun, pada kenyataannya, dia tidak dapat berbuat banyak, dan dia tidak akan dapat mengolah apapun, bahkan sebagai seorang bayi, karena telah terlahir kembali. Meridian tubuh muda belum tumbuh dengan baik, bahkan jika itu Suantian Gong,
dia tidak dapat mengoperasikannya dalam arti yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah melewati metode Suan Tian Gong, ditambah dengan kesadaran spiritual saya sendiri. Hampir tidak merasakan energi spiritual dari langit dan bumi di udara, diam-diam menyerap sedikit, dan mencoba memberi makan tubuh saya. Upaya pertamanya dimulai beberapa hari yang lalu. Dia berusia setengah tahun dan tubuhnya baik-baik saja. Meskipun dia tidak kuat, itu bukan saat ketika dia tampaknya menghadapi ujian hidup dan mati, jika dia lemah dalam hal apapun. Dan ketika Tangsan pertama kali mencoba memahami dunia melalui pengetahuan spiritualnya sendiri, dia terkejut menemukan bahwa di dunia di mana manusia adalah anjing yang rendah hati, auranya sebenarnya kaya dan menakutkan. Kota Serigala Angin ini sama sekali bukan harta karun, itu hanya salah satu wilayah klan monster yang paling umum, tetapi ketika dia memahami dunia, dia jelas merasa bahwa aura di sini sangat kaya dan murni. Ini jauh lebih kaya daripada benua Doluo di mana dia berada ketika dia terlahir kembali untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa memastikan bahkan jika Doluo Sing memiliki aura yang begitu kuat setelah berevolusi. Bahkan ia terjerat dan khawatir di dalam hatinya sebelum godaan titik hal yang paling mengkhawatirkan adalah ini adalah zaman akhir hukum. Tanpa aura dan vitalitas sedikit pun, yang disebut wanita pandai hampir tidak bisa memasak tanpa nasi. Manusia sendiri adalah budak. Hari-hari yang akan datang hampir pasti akan genting. Jika kemajuan penanaman lambat dan menyedihkan, akankah mereka dicubit sampai mati kapan saja di hadapan monster dan roh yang kuat itu? Dan energi spiritual yang kaya ini membuat Tangsan menarik napas lega. Dan ini juga kabar baik pertama yang dia dapatkan setelah dia datang ke dunia ini. Setidaknya, dengan energi spiritual yang kuat ini, begitu ia dapat mulai berkultivasi, secara alami ia akan berkultivasi jauh lebih mudah. Serap sedikit setiap hari. Tingkatkan tubuh saya dengan tenang. Hanya tingkatkan bagian dalam, bukan permukaan. Di permukaan, dia hanya sedikit lebih energik daripada anak pada umumnya, dan dia juga relatif kurus. Seiring berlalunya waktu, anak-anak berangsur-angsur bisa berbicara. Di antara mereka, sekitar seperempat anak meninggal tanpa suara. Tidak ada perawatan medis sama sekali di sini, hanya sedikit makanan. Tidak ada yang datang untuk mengajarkan apapun. Anda harus belajar berbicara sendiri. Ketika mereka berumur 1 tahun dan hampir tidak bisa pergi, mereka dikirim ke tempat lain dan dikelola oleh setan babi yang keras. Itu juga lantai jerami, dan rumah kayunya hampir tidak dingin. Di sebuah rumah seluas 200 meter persegi, 200 anak manusia dikirim ke sini. Jumlah makanan hanya cukup untuk 150 anak. Dari percakapan antara Pig Demon dan Wolf Demon, Tangsan bisa memahami anak manusia yang bisa bersaing untuk makan, dan tubuhnya akan lebih kuat. Dan dia bisa bertahan lebih lama sebagai budak di masa depan. Bagi mereka yang kesehatannya buruk, tidak perlu membuang-buang makanan, kecuali merasa sedih untuk manusia di dunia ini, dan menanam benih perlawanan di hatinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia baru berusia 1 tahun, dengan makanan untuk menyerap energi spiritual. Tubuh Tangsan secara alami jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya, tetapi dia hanya mengambil makanan yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari, dan meninggalkan sisanya untuk orang lain. Dia hanya bisa melihat anak-anak tertipis sekarat untuk dibawa pergi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kapanpun malam hening, dia akan menyerap energi spiritual sambil berpikir dalam hati. Sudah 1 tahun sejak dia datang ke dunia ini. Melihat manusia menjalani kehidupan yang benar-benar kalah dengan babi dan anjing, hatinya cemas dan sakit. Dia tidak berani memikirkannya. Bagaimana jika istrinya yang bereinkarnasi mengalami kehidupan yang sama seperti dirinya, mungkin anak lain yang sedang sekarat dan dibawa pergi. Anda tahu, dia adalah reinkarnasi nyata, jenis reinkarnasi yang akan melupakan segalanya di kehidupan sebelumnya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi menambahkan kemarahan yang kuat ke dunia di dalam hatinya. Mengapa? Manusia sangat lemah di dunia ini. Xiao Wu, di mana kamu? Dia benar-benar ingin tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Dalam hal ini, dia akan dapat menemukan Xiao Wu-nya sendiri. Dia pasti masih hidup, pasti akan hidup dengan baik. Bab 4. Pertumbuhan. Dalam sekejap mata,
Saya berumur 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, saya hampir tidak pernah melihat dunia luar. Paling banyak adalah melihat keluar dari celah-celah di rumah kayu. Di luar subuh, sebagian besar orang dengan usia yang sama yang masih hidup di sekitarnya masih mengucapkan kata-kata yang tidak nyaman, dan mereka bingung setiap hari. Tentu tidak ada pendidikan di sini, tidak ada apa-apa, tetap hidup seperti memelihara ternak. Pintu tiba-tiba terbuka, dan setan serigala besar masuk dari luar. Usir mereka semua keluar. Setan serigala berkata dengan marah kepada setan babi yang biasanya sangat sombong dan menendang anak-anak di setiap kesempatan. Setan babi itu segera berteriak, dan ketika dia mendengar teriakannya, anak-anak akan gemetar. Ketika mereka keluar dari kamar, hampir semua anak meringkuk. Bagi mereka, dunia luar bahkan lebih menakutkan. Ada beberapa gerobak besar di luar, dan yang menarik gerobak itu adalah orang dewasa yang mengesankan. Ada kandang besar di dalam mobil, dan budak manusia yang menarik gerobak itu memiliki mata kosong, dan menutup mata terhadap penampilan anak-anak ini, seolah-olah mereka sudah lama terbiasa dengan semua ini. Tertangkap di dalam mobil, kandangnya ditutup. Didorong oleh setan serigala, becak ditarik ke depan. Jelas, mereka harus pindah tempat tinggal lagi. Jalannya datar, beraspal dengan batu, dan roda melindasnya, hingga menimbulkan bunyi berderit. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat bagian luar setelah 3 tahun di dunia ini. Langit cerah dan udaranya agak sejuk. Cuaca hari ini sepertinya bagus, setidaknya tidak terlalu dingin. Meskipun sebagian besar anak-anak masih gemetar karena kedinginan, Tang San baik-baik saja. Terdapat hutan yang menakjubkan di kedua sisi jalan. Alasan mengapa digambarkan sebagai menakjubkan adalah karena vegetasi di bidang penglihatan terlalu tinggi. Dibandingkan dengan tumbuhan pada kehidupan sebelumnya, tumbuhan di sini memiliki tempat yang mirip, namun ukurannya jauh lebih besar. Beberapa pohon kokoh setinggi hampir 100 meter. Dan Anda perlu mengangkat kepala sejajar dengan langit untuk melihat dengan jelas. Kadang-kadang, akan ada raksasa yang terbang di langit, itu tampak seperti burung, tetapi tidak sepenuhnya jelas. Udara mengandung energi spiritual dan vitalitas yang kaya. Setelah 3 tahun, Tang San benar-benar yakin bahwa ini adalah dunia yang sangat cocok untuk kultivasi, dan dunia dengan tingkat kehidupan yang sangat tinggi. Tidak diragukan lagi, monster dan roh yang kuat itu dibesarkan di lingkungan seperti itu. Dalam 3 tahun, Tang San telah berhasil mengembangkan tingkat pertama Xuan Tiangong. Di dunia aslinya di benua Doluo, jika dia ingin menembus level pertama teknik langit mendalam, dia membutuhkan beberapa metode khusus. Tapi dia tidak menggunakannya di sini. Ketika dia menembus meridian, fungsi Xuantian tubuhnya terukur dengan baik, dan secara alami menembus kemacetan lapisan pertama. 3 tahun, dia baru berusia 3 tahun sekarang. Di dunia terakhir, dia baru berusia 6 tahun untuk menyelesaikan terobosan. Meski persepsinya berbeda, namun tetap memiliki hubungan yang sangat besar dengan aura dunia ini. Tapi dia masih sangat kurus dan lemah, dan dia tidak pernah ingin ditemukan oleh monster-monster itu. Dia bisa merasakan bahwa bahkan iblis serigala yang paling umum setidaknya setara dengan tingkat yang harus dia kembangkan ke keterampilan surgawi yang sangat dalam. Ditambah dengan perbedaan fisik itu sendiri, setiap perlawanan adalah tindakan mencari kematian. Di dunia ini, manusia tidak tahu apa-apa. Jika Anda benar-benar ingin mengubah status quo budak manusia dan menyelesaikan ketidaktahuan ini, saya khawatir itu adalah tempat yang paling penting. Butuh lebih dari 1 jam untuk berjalan, setidaknya 1 jam dari kesadaran Tang San. Mereka dibawa ke tempat yang mirip dengan desa. Rumah kayu paling sederhana penuh dengan manusia compang-camping, terutama pria. Wanita jarang melihatnya. Desa ini sepertinya dihuni oleh ribuan orang. Becak berhenti dan pintu terbuka. Beberapa wanita manusia telah berjalan. Dan di depan iblis serigala, mereka semua membengkokkan pinggang mereka dalam-dalam, melengkungkan punggung mereka, ketakutan. Setan kepala serigala mendengus dingin, anak-anak kecil ini akan diserahkan kepadamu, bawa mereka pergi. Tang San tertegun sejenak. Apakah ini membawa mereka kembali ke dunia manusia untuk hidup? Anak-anak yang dikurung selama 3 tahun tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali. Mereka hanya memiliki rasa takut di hadapan dunia yang asing. Mereka diseret ke desa. Yang membuat Tang San merasa sedikit kedinginan adalah budak manusia di sini tidak memiliki banyak belas kasihan pada anak-anak ini. Satu demi satu, mata mereka tumpul,
tetapi beberapa mekanisasi membawa anak-anak ini ke desa. Di hari-hari berikutnya, mereka belajar. Anak-anak ini mulai mendapatkan hak untuk mendidik. Apakah pendidikan itu? Yang pertama adalah memberitahu mereka mengetahui hal-hal yang digunakan oleh budak, dan mempelajari kata-kata sederhana. Makanannya lebih buruk daripada saat dia dibesarkan di penangkaran. Makanan di sini jelas sangat langka. Wanita dan anak-anak tidak diberi banyak makanan. Hanya pria bertubuh kuat yang berkesempatan makan lebih banyak. Di desa, tidak ada lagi batasan atas tindakan anak-anak ini. Jadi Tang San menemukan bahwa manusia laki-laki di sini sering pergi untuk jangka waktu tertentu, dan harus terlibat dalam pekerjaan perbudakan. Orang mati di desa adalah kejadian biasa. Melalui pertukaran antara penduduk desa ini, dia juga tahu bahwa dia adalah anak dari desa lain. Desa manusia di sini tidak membiarkan diri mereka menghidupi anak-anak yang lahir di desa mereka sendiri, tetapi bertukar adopsi. Tang San tidak melakukan apapun dengan gegabah, apalagi melakukan tindakan yang mengejutkan. Dia hanya tinggal di sini dengan diam-diam, berkultivasi dengan tenang. Dalam 3 tahun berikutnya, dia berusia 6 tahun. Anak berusia 6 tahun itu akan membantu desa, menganyam tikar jerami, dan memindahkan beberapa barang yang lebih ringan. Anak-anak ini selalu berkumpul untuk hidup, dan mereka masih sama ketika mereka berusia 6 tahun. Sepertiga anak telah meninggal dalam 3 tahun terakhir. Penyebab kematian bermacam-macam dan kurangnya perawatan medis menjadi masalah terbesar, selain kelaparan. Malam tiba. Di desa manusia yang sederhana, sesosok menyelinap keluar tanpa suara. Seperti kebanyakan anak manusia, Tang San tertawa kecil, tetapi gerakannya cepat. Saat dia berjalan ke dalam hutan, punggungnya tegak dengan tajam. Mata yang tadinya redup juga menjadi cerah dalam sekejap. Tarik napas dalam-dalam. Malam di kota Fenglang sangat dingin, dan perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Tetapi udara dingin mengandung energi spiritual yang kaya. Itu mengangkat semangatnya. Tang San membuat gerakan berpelukan dengan kedua tangan di depannya. Cahaya putih samar beredar di permukaan tubuhnya, dan jari-jarinya dengan ringan menyentuh tanah, dan sosoknya menjadi lebih ringan. Dengan pengalaman hidup sebelumnya, dia secara alami akrab dengan operasi Gong Suantian. Tetapi tubuh ini perlu dilatih dan perlu dilatih untuk mengikuti pemikirannya. Sejak usia 5 tahun, dia sering menyelinap keluar di malam hari. Salah satunya adalah aura di alam liar lebih kuat, dan pada saat yang sama, dia bisa berlatih lebih baik di alam liar. Langkah cahaya adalah langkah hantu dan bayangan, salah satu kemampuan terbaiknya di kehidupan sebelumnya. Ini juga praktik prioritasnya. Di dunia yang berbahaya ini, tidak ada yang lebih penting dari menyelamatkan hidup Anda. Di tangan warna giok berangsur-angsur muncul ini adalah sekolah unik lainnya, tangan giok misterius. Itu bisa membuat telapak tangan Anda kebal dan kebal. Setelah 1 jam berkultivasi, ada sedikit uap panas dari tubuhnya, dan kekuatan misterius mengalir dengan lancar di tubuhnya. Namun, yang membuatnya sedikit tidak berdaya adalah bahwa jiwa bela diri yang telah terbangun di benua Doluo di kehidupan sebelumnya sepertinya tidak muncul di dunia ini. Tapi ini juga normal, dia dilahirkan kembali, hanya membawa memori, tapi bukan kemampuan yang dulu dia miliki. Tahap ketiga Gong Suantian akhirnya selesai. Baru berusia 6 tahun, dia sudah berlatih Suantian Gong tingkat ketiga. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat saya pikirkan di kehidupan saya sebelumnya. Namun, sekarang, dalam hal kekuatan, dia jauh dari tingkat kehidupan sebelumnya untuk berkultivasi ke tingkat ketiga keterampilan surgawi yang mendalam, karena di dunia benua Doluo, dia memiliki kebangkitan jiwa bela diri dan bela diri. Jiwa telah memberinya kekuatan besar, dan dia juga jiwa bela diri kembar yang diberkati. Suantian Gong adalah dukungan kekuatan batin, dan Wuhun adalah cara ampuh untuk mengeluarkan kekuatan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia menerobos tahap ketiga di benua Doluo, dia telah bergabung dengan cincin roh yang kuat dan memiliki tulang roh yang kuat, meletakkan fondasi untuk masa depan. Tapi sekarang, selain seni surgawi yang mendalam dan kemampuan yang tercatat di Suantian Baolu yang dia bawa dari dunia asli, tidak ada kemampuan lain yang ada. Meskipun hanya berkultivasi Suantian Gong akan membuatnya semakin kuat. Namun, ini sepertinya belum cukup. Bab 5. Kemampuan untuk berubah. Berpikir kembali, Tang San meregangkan tubuhnya. Saat ini, masih sangat dini hari sebelum fajar.
Dan orang-orang di desa akan tidur lebih awal dan berat di malam hari setelah hari yang melelahkan. Tang San memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan. Aura di hutan jelas lebih kuat daripada yang ada di desa. Haru, apakah akan ada harta karun di kedalaman hutan? Setelah menemukan bahwa dunia ini tidak dapat membangkitkan semangat bela diri sendirian, dia hanya bisa berlatih Suan Tian Gong. Rencana Tang San juga sangat sederhana. Pertama-tama kembangkan teknik langit yang mendalam ke tingkat yang lebih tinggi sebanyak mungkin dan kumpulkan kekuatan. Kemudian lihat bagaimana menggunakan kekuatan Anda. Hanya mengandalkan pengetahuan unik dalam catatan Tang Sekte Suan Tian Bao. Selama levelnya cukup dalam, perlindungan diri masih bukan masalah. Melalui kultivasinya sendiri, dia secara bertahap mengerti mengapa manusia begitu lemah di dunia ini, sehingga mereka hanya bisa menjadi budak. Dunia ini, yang disebut bintang Falan, hanya memiliki benua terbesar, benua peri tempat dia berada. Baik monster dan roh memiliki bakat yang kuat. Di tempat yang penuh aura ini, mereka hanya perlu terus menyerap aura langit dan bumi untuk meningkatkan bakat mereka setelah lahir. Dan mereka akan menjadi sangat kuat. Tidak ada ras lain yang bisa dibandingkan dengan mereka. Dan manusia tidak memiliki bakat yang dapat digunakan dalam pertempuran atau teknik kultivasi apapun jika bukan karena kecerdikan. Bisa dikatakan tidak berguna. Wajar saja, hanya untuk menjadi budak. Diperbudak oleh iblis dan roh yang kuat. Karena tumbuh-tumbuhan besar di hutan, cahayanya sangat redup. Titik di dunia ini, ada juga makhluk yang mirip dengan bulan, tapi memancarkan cahaya biru terang yang sangat aneh. Di mata Tang San, makna ungu samar berkedip-kedip ini adalah murid ajaib ungu unik lainnya di Suan Tian Baolu. Perlu menyaksikan latihan matahari pagi setiap hari. 2 tahun sebelumnya, ia harus berbaring di celah-celah pintu dan hampir tidak berlatih dalam 2 tahun terakhir. Ada lebih banyak kesempatan untuk berkultivasi. Dengan bantuan murid ajaib ungu, dia bisa melihat situasi di hutan dengan lebih jelas. Semakin dalam, semakin aneh perasaan di hatiku. Di dunia yang pernah dia tinggali, ada makhluk yang disebut makhluk jiwa, di mana makhluk jiwa itu terus-menerus ditindas oleh manusia, dilawan, dan akhirnya hidup berdampingan secara damai dengan umat manusia. Tetapi di atas negeri peri ini, monster dan roh menguasai segalanya, dan manusia hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Tapi tampaknya sebaliknya. Dia berjalan ke depan, tiba-tiba, dia mendengar beberapa gerakan, dan tanpa sadar melompat ke sisi pohon besar, dan berhenti bernapas. Engah! Tidak jauh di depannya, sesosok jatuh ke tanah, dan berguling 2 kali. Nafasnya sangat cepat, tetapi sangat tidak teratur. Dia bernapas dengan mulut dan mulut besar, berjuang untuk bangun. Tapi sepertinya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Setelah berjuang beberapa saat, dia jatuh lagi. Tang San tidak bergerak. Dia hanya memadatkan murid ajaib ungu dan melihat dengan hati-hati. Saya terkejut menemukan bahwa pria yang jatuh ke tanah sebenarnya adalah manusia. Dia memakai topeng di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat penampilannya. Tapi sosoknya jelas-jelas manusia. Dilihat dari cara dia melompati sebelumnya, itu jelas bukan orang biasa. Manusia yang cakap. Mata Tang San berbinar. Dia masih belum cukup tahu tentang dunia ini. Bagaimanapun, dia hanya terkurung di tempat kecil seperti Wind Wolf Town. Jelas merupakan kejutan yang menyenangkan baginya untuk tiba-tiba melihat manusia yang cakap. Namun orang ini memiliki bau darah yang kuat, dan dia jelas terluka. Namun saat ini, langkah kaki yang berat datang. Itu semacam langkah kaki yang mirip dengan dong-dong, dong-dong. Cepatannya cepat. Tang San, yang baru saja akan keluar, buru-buru menyembunyikan sosoknya lagi. Di sini, sebuah raungan terdengar, dan kemudian sesosok tubuh yang kokoh melompat keluar dari udara. Karena saat itu malam, matanya ditampilkan sebagai hijau samar, dan dia adalah setan serigala. Dia bergegas merangkak di tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia berdiri, dia memiliki tinggi lebih dari 2 meter, dan ototnya yang kuat penuh dengan kekuatan ledakan. Setan serigala tingkat 3. Dalam beberapa tahun terakhir, Tang San juga memiliki pemahaman tentang sistem lapisan di benua peri. Di sini, terlepas dari ras, status dan kekuatan dievaluasi berdasarkan kelas. Yang terendah adalah urutan pertama. Manusia biasa bahkan tidak memiliki peringkat sama sekali.
Dan itu adalah kelas budak. Seperti iblis serigala, itu adalah urutan pertama saat lahir, setidaknya urutan kedua setelah dewasa, dan setan serigala yang kuat adalah urutan ketiga. Ini hanyalah iblis serigala dari darah yang paling umum. Dikatakan bahwa garis keturunan yang lebih tinggi akan lebih kuat. Adapun peringkat teratas benua Peri, Tangsan tidak tahu sekarang. Winwolf Town hanyalah sebuah kota terpencil. Dikatakan bahwa penguasa iblis serigala di Winwolf Town seharusnya berada di tier 5. Membandingkan kultivasi Suantian Gong oleh Tangsan, dia mungkin membuat penilaian, intensitas energi Suantian Gong pada level yang sama harus serupa dengan energi klan monster pada level yang sama. Dengan kata lain, dia yang sekarang telah berkultivasi ke tingkat ketiga Suantian Gong hampir sama dengan iblis serigala tingkat ketiga ini dalam hal tingkat energi. Setan serigala tingkat ketiga yang jatuh dari udara tipis langsung menerkam manusia itu. Manusia yang tergeletak di tanah terengah-engah jelas juga merasakan bahaya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari serangan iblis serigala. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan aneh. Tubuhnya sepertinya diregangkan beberapa menit dalam sekejap, tangan dan cakarnya muncul. Dan lingkaran cahaya kuning muda muncul di permukaan tubuhnya. Karena tubuh bersinar, itu menjadi sangat jelas di malam ini. Tangsan dengan jelas melihat lapisan rambut coklat kuning tumbuh dari bawah kulitnya, dengan pola coklat tua di atasnya. Dan saat perubahan ini muncul, cepatannya juga tiba-tiba meningkat. Sepasang cakar tajam langsung menuju dada dan perut monster serigala Orde ketiga untuk meraihnya. Cakar depan iblis serigala tiba-tiba berubah arah dan bertabrakan dengan cakar manusia yang berubah. Itu membuat dinding yang renyah. Kekuatan manusia jelas lebih rendah dari lawan, tubuhnya tiba-tiba terpental, dan ada jeda yang nyata, darah menetes dari perut bagian bawah. Pada saat ini, sinar cian tiba-tiba terbang dari kejauhan, dan langsung menuju ke tubuh manusia untuk jatuh. Pisau angin. Iblis serigala tingkat ketiga meraung, dan bilah angin menyembur keluar dari mulutnya, menebas ke arah manusia. Pada titik antara hidup dan mati ini, manusia yang telah berubah ini tampaknya telah keluar dari potensi penuhnya, dan tiba-tiba melompat lagi. Sangat cepat, dan secara tak terduga melewati antara bilah-bilah angin itu ketika tidak ada ruang untuk rambut. Cahaya kuning muda di tubuhnya menjadi jelas lebih terang, kecepatan tubuhnya meningkat tajam. Dan itu muncul di depan iblis serigala tingkat 3 di depannya, hampir seperti kilat. Cakar tajam melambai tiba-tiba. Dan iblis serigala buru-buru menggunakan cakar serigala untuk melawan, tetapi gerakannya masih agak lambat. Tidak peduli makhluk macam apa itu. Dalam krisis hidup dan mati, ia sering meletus dengan kekuatan yang kuat, karena manusia yang telah berubah ini seperti ini. Cakarnya bergegas ke depan iblis serigala dan menebas tenggorokannya, dan pada saat berikutnya, dia juga ditampar di bahu oleh cakar iblis serigala, dan terbang keluar. His! Gisis, iblis serigala tingkat 3 terus membuat suara aneh. Dia mengabaikan pengejaran itu, dan menutupi tenggorokannya dengan cakarnya yang tajam. Namun, pembuluh darah terpenting di tenggorokannya telah dipotong, dan banyak darah memancar keluar membuat mata hijaunya yang samar-samar berputar. Jelas menderita pukulan yang fatal. Sosoknya bersinar, dan iblis serigala kuat lainnya terbang ke arahnya. Tampaknya rekan yang melepaskan bilah angin dari kejauhan. Dia meraung marah, sial, Leopard Flash. Iblis serigala tingkat 3 sebelumnya telah jatuh ke tanah saat ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba memblokir celah di tenggorokannya. Itu tidak lagi membantu. Itu setara dengan pukulan terakhir untuk berubah menjadi manusia, yang telah benar-benar memotong tenggorokannya. Pergi ke neraka. Kemudian, ada juga iblis serigala tingkat 3, dia tiba-tiba melempar, menerkam manusia. Sepasang cakar tajam memancarkan cahaya redup, elemen angin yang sedikit berfluktuasi. Ini untuk memasang bilah angin ke cakar serigala untuk meledakkan kekuatan serangan yang lebih kuat. Pada saat ini, dalam kegelapan, sosok yang tidak mencolok diam-diam menyapu dari samping. Pada saat ini, perhatian iblis serigala tingkat 3 semuanya ada pada tubuh manusia yang diubah. Tidak memperhatikan kedatangannya sama sekali. Bab 6. Pertempuran pertama, sosok kecil itu sangat cepat, dan itu melesat keluar dari titik buta, dari garis pandang, sebuah telapak tangan seperti giok putih menampar mata iblis serigala yang sedang naik daun dari sisi belakang. Pada saat ini, pemahaman waktu,
lokasi, dan jarak Tangsan sangat akurat. Dia tahu betul bahwa, bahkan jika dia memiliki keterampilan sekte Tang yang unik, dia juga memiliki basis budidaya keterampilan Suantian tingkat ketiga. Namun, iblis serigala itu berbakat dan kuat, dan jika dia menghadapi musuh, dia mungkin bukan lawannya, apalagi saat ia masih muda, dan kekurangan darah dan tenaga, tentunya ia tidak akan bisa bertarung lama-lama, jika bukan karena transformasi manusia untuk membunuh iblis serigala. Dia mungkin tidak dapat mengambil tindakan saat menghadapi dua iblis serigala orde ketiga, hidupnya adalah yang paling penting. Namun, begitu dia bergerak, dia harus melakukan pukulan. Setan serigala sangat marah saat ini. Jadi dia tidak terkejut sampai telapak tangan Tangsan menampar sisi matanya, memalingkan kepalanya dengan ganas. Mulut serigala itu langsung menuju Tangsan untuk menggigit tangan Tangsan, yang lain meraih pakaiannya saat ini, dan dengan bantuan tubuhnya yang kurus, dia menarik rambut serigala, dan mengubah arahnya, hampir posisi dada monster serigala tier 3 itu, dibalik ke sisi lain dari monster serigala itu, jari telunjuk, dan jari tengah tangan kanan menjadi jari pedang, dan tangan Zuanyu bergerak, menyebabkan kedua jarinya berkedip dengan warna giok putih, dan menembus mata iblis serigala yang berbalik seperti kilat tengah. Jari-jari ramping berpindah ke dalam kehangatan hampir secara instan. Dalam hal kekuatan fisik, Tangsan pasti jauh lebih rendah dari iblis serigala tingkat 3 ini, tetapi jika dia dipukul olehnya dengan tingkat energi yang sama, dia tidak akan pernah lakukan lagi. Tidak ada kebetulan, di bawah suntikan tangan Zuanyu, Zuan Tiangong hampir berputar ke otak iblis serigala. Akibatnya, mata lain dari iblis serigala itu meledak dalam sekejap, dan otaknya telah dipelintir menjadi bola pasta. Rauman itu berhenti tiba-tiba seolah lehernya tertancap, dan tubuh yang kuat itu juga jatuh ke tanah. Tangsan menendang jari kakinya, dan dia berbalik dan mendarat jauh. Pukulan ini bisa berdampak seperti itu, atau pengalaman tempur yang kaya di kehidupan sebelumnya telah membantunya. Tubuh kurus anak kecil dan malam yang gelap adalah perlindungan terbaik, dan iblis serigala tingkat 3 sedang marah, dan persepsinya melemah. Dihadapkan dengan konfrontasi langsung, bahkan tangan giok misterius Tangsan mungkin tidak dapat menembus kulit tebal iblis serigala. Namun, mata adalah tempat yang paling rapuh. Jika mata ditusuk dan kekuatan Zuantian disuntikan, maka orang mati tidak bisa lagi mati. Kedua kakinya mendarat, dan iblis serigala tingkat 3 di sisi lain telah berhenti bergerak. Tangsan hanya menghela nafas lega. Dia tidak terburu-buru untuk memeriksa manusia, tetapi dengan cepat berjongkok di tanah, menempelkan telinganya ke tanah, mendengarkan gerakan di sekitarnya, dan melihat apakah ada tentara yang mengejar, yang datang. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk menghadapi monster serigala orde ketiga. Tidak peduli seberapa bagus kemampuannya, tubuh mudanya terlalu lemah. Setelah terkena serigala iblis, kemungkinan akan berakibat fatal. Untuk serangan yang tampaknya sederhana barusan, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, meningkatkan kemauan spiritualnya ke tingkat tertinggi. Tidak ada gerakan lain di sekitarnya jelas, hanya ada dua iblis serigala tingkat 3 yang mampu berubah menjadi manusia. Ini juga membuat Tangsan menghela nafas lega. Jika tidak, dia harus memilih untuk melarikan diri. Dia kemudian berjalan menuju manusia, dan pada saat yang sama, tetap waspada. Ketika dia mendatangi orang itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa rambut yang tumbuh pada orang itu telah menghilang. Detak jantung Tangsan tidak bisa membantu, tetapi meningkat beberapa poin. Mengingat situasi masa kecilnya dan transformasi manusia tidak terkait dengan orang lain, cara teraman sebelumnya secara alami adalah tidak mengambil tindakan dan menunggu iblis serigala pergi. Tapi dia tetap memilih menembak. Salah satunya karena manusia yang diburu. Ada alasan penting lain untuk transformasinya sekarang. Di dunia benua Doluo asli Tangsan, ada seorang master jiwa dengan roh binatang yang mampu memiliki kemampuan yang sama. Itu juga bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan mengolah jiwa-jiwa bela diri binatang. Jika ada kemampuan serupa di dunia ini, baginya, jika ia bisa mempelajarinya, tentu akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatannya sendiri.
dan akan lebih mudah untuk berintegrasi ke dunia ini. Tang San berlutut, mencoba membalikan orang itu. Tepat pada saat ini, orang yang merayap yang awalnya tidak bergerak itu tiba-tiba berbalik dan mencengkeramnya dengan satu cakar, dan saat dia berbalik, mereka berdua saling memandang dengan bantuan cahaya redup pada jarak yang begitu dekat. Cakar pria itu berhenti di udara untuk sesaat dan tidak terus mencengkeramnya. Tang San juga langsung bangkit, mundur di luar jangkauan serangannya. "Apakah kamu manusia?" Suara pria itu agak serak, dia tampak seperti berusia 20-an. Wajahnya pucat seperti kertas saat ini, penampilannya masih tampan, dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Saat dia berbicara, tangannya turun dengan lembut. Pada saat ini, Tang San dapat melihat dengan jelas bahwa ada luka besar di dada dan perut orang ini. Dan bahkan usus telah mengalir keluar dari tubuh, dan dia masih kehilangan banyak darah. Tang San mengangguk padanya, dan kemudian dengan cepat mendatanginya. Pria itu sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat, terengah-engah. Pupilnya agak melebar. Tang San tidak berhenti, tangannya bergerak cepat. Masalah terbesar bagi pria ini sekarang adalah kehilangan darah yang berlebihan, dan kerusakan organ dalam. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat diselamatkan. Itu hanya bisa memperpanjang hidupnya selama mungkin, untuk sementara. Dia dengan cepat mengikat simpul di bagian usus yang merusak, yang telah keluar dari tubuh, lalu memasukkannya kembali ke rongga perut, dan kemudian merobek ujung bajunya, untuk menahan luka. Setidaknya untuk mencegah luka, darah dari terus kehilangan banyak, kemudian tangan yang lain ditekan di dadanya, dan kekuatan Gong Xuan Tian perlahan disuntikkan ke dadanya, melindungi jantungnya dengan nafas panas. Nafas orang itu secara bertahap menjadi sedikit tenang, dan matanya menjadi sedikit lebih glamor. Kamu masih anak-anak. Tang San berkata, "Saya khawatir luka Anda tidak terselamatkan. Saya dapat membantu Anda menyelesaikan apa yang Anda miliki, tetapi Anda perlu menjawab pertanyaan saya." Mendengar suara tenang Tang San yang jauh melebihi usianya, pemuda itu kaget, lalu berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, kamu bisa tanya dulu. Kalau bisa saya jawab, dan saya akan tanya lagi. Saya akan membantu Anda." Tidak diragukan lagi. Ini adalah manusia pertama dengan pola pikir rasional dan jernih yang dilihat Tang San sejak dia datang ke dunia ini. Ini sama sekali bukan asal budak. Bagaimana kemampuan Anda untuk berubah barusan berasal? Bagaimana Anda bisa memilikinya? Tang San segera mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Mendengar pertanyaannya, pemuda itu tidak bisa membantu, tetapi tertegun. "Apakah kamu tidak bisa berubah menjadi iblis? Lalu, bagaimana kamu membunuh iblis serigala? Apa itu transformasi dewa iblis?" "Saya adalah kemampuan yang berbakat, saya tidak tahu apa itu," kata Tang San sambil berpikir, dan juga dengan kuat mengingat 3 kata transformasi dewa iblis di dalam hatinya. Mata pemuda itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. "Apakah kebangkitan alami dari dewa iblis berubah? Apa kemampuanmu?" Tang San sedikit mengernyit dan berkata, "Aku bertanya padamu sekarang." Pemuda itu menarik napas dan berkata, "Iblis dan dewa berubah karena hubungan darah antara manusia dan suku monster, apa suku roh, kekuatan yang diwarisi dari bagian darah itu." Hati Tang San mencelas, "Maksudmu, darah campuran?" Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, "Ya, hanya dengan cara ini, kita dapat memiliki kekuatan. Dan bahkan lebih jarang untuk mengakui bahwa kita adalah manusia seperti saya. Kebanyakan orang yang memiliki kemampuan untuk mengubah dewa iblis juga akan memilih menjadi pengikut monster dan roh jauh lebih tinggi dari status manusia biasa. Dan bagi kita tidak pernah menganggap diri kita sebagai monster atau roh. Kita hanya ingin manusia memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup sendiri, diperbudak. Jadi, kami bangkit untuk melawan. Kali ini, saya akan membunuh Tuan Serigala Angin. Tetapi saya membuat kesalahan dalam penilaian dan dipukul dengan keras olehnya. Begitulah cara saya jatuh." Bab 7. Menelan dan penyerapan. Tang San berkata, "Lalu transformasi dewa iblismu diturunkan melalui darah campuran."
Pemuda itu mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, iblis macan tutul menghina ibu saya, dan kemudian saya lahir." Tang San berkata, "Apakah hanya ada satu kemungkinan untuk mendapatkan transformasi dewa iblis?" Pemuda itu berkata, "Ada cara lain, yaitu perampasan. Anda dapat merampas kekuatan dewa iblis untuk membentuk semacam warisan dan meneruskannya kepada orang lain dalam waktu singkat. Jika orang itu bisa muat dalam, maka dimungkinkan untuk mendapatkan kekuatan ini. Jika Anda tidak cocok, Anda akan mati." Mata Tang San berbinar, lalu berapa banyak warisan yang bisa diterima setiap orang? Dalam keadaan apa itu cocok dia? Pemuda itu berkata, "Secara umum, orang yang tidak memiliki kekuatan dewa iblis adalah yang paling mudah cocok, tetapi itu juga tergantung pada apakah fisik dapat menanggungnya, dan mereka yang sudah memiliki kekuatan dewa iblis, jika mereka ingin mewarisi, mereka harus melihat apakah kekuatan dari dua dewa iblis dapat kompatibel satu sama lain untuk membentuk evolusi." Tang San berkata, "Jadi, bisakah kita langsung melepaskan kekuatan dewa monster dari klan monster dan klan roh? Biarkan dirimu menyerap kekuatan ini dan promosikan dewa monstermu sendiri untuk berevolusi." Pemuda itu tercengang, Ini, saya tidak tahu, masih bisakah seperti ini? Tetapi jika kekuatan darah mereka ditelan dari monster atau roh dan darah mereka tidak teratur, bukankah demikian? Mereka mati. Jelas tidak mungkin. Benar. Tang San berkata, "Mungkin kamu bisa mencoba." Melalui komunikasi dengan pemuda ini, akhirnya dia mendapat sedikit pemahaman tentang sistem kekuatan dunia ini, terutama bagaimana manusia menggunakannya, perubahan iblis terutama untuk mendapatkan kekuatan darah monster dan roh. Tetapi karena itu adalah darah campuran, darah manusia itu lemah, jadi sudah pasti tidak sekuat monster dan roh itu sendiri. Tetapi manusia dengan kemampuan untuk berubah menjadi monster dan dewa secara alami jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Sepertinya, jika Anda ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, Anda perlu bekerja keras untuk perubahan dewa iblis ini. Apakah Anda punya sesuatu untuk dijelaskan? Tang San bertanya pada pemuda itu. Pemuda itu berkata dengan getir, "Nama saya Su Jiaxin. Ibu saya disiksa oleh iblis macan tutul itu dan meninggal di dunia ini. Saya tidak memiliki kerabat." Anda masih muda, tetapi Anda memiliki kemampuan untuk melawan iblis serigala tingkat 3. Agaknya pergantian dewa iblismu pasti sangat kuat. Jika memungkinkan, jika kamu juga bersedia membantu kami manusia, kuharap kamu bisa bergabung dengan organisasi kami. Aku akan mati. Karena kamu tertarik dengan pergantian dewa iblis, aku bisa lulus pada kekuatan dewa iblis saya kepada Anda mengenai apakah akan menyerapnya. Anda memutuskan sendiri, tetapi jika Anda merasa itu tidak cukup cocok, jangan memaksanya. Organisasi Anda? Apa namanya? Di mana itu? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhu Jiaxin berkata, "Semua kota besar monster dan roh memiliki organisasi kami. Saya tidak dapat memberikan penghubung khusus kepada Anda. Tetapi saya yakin, jika Anda ingin menemukannya, ketika Anda dewasa, Anda akan dapat menemukannya. Nama organisasi kami adalah Penebusan. Itu ada untuk menebus umat manusia." Saat berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi merah, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Cahaya kuning pucat mulai menerpa dirinya, dan matanya menjadi jernih. "Nak, kau tidak perlu memberitahuku siapa dirimu, tapi aku selalu percaya bahwa suatu hari nanti, kita akan menggulingkan monster dan roh yang memperbudak kita, dan biarkan umat manusia benar-benar menjadi penguasa dunia ini. Penebusan untuk ini, karena ini, kita perlu terus bekerja keras, terus menjadi lebih kuat. Jangan mengumpulkan tubuh untukku, jangan mengekspos dirimu, tumbuh dan menjadi lebih kuat." Umur manusia. Berbicara tentang terakhir kali, suaranya mulai melemah, tetapi cahaya kuning menjadi semakin intens, dan akhirnya berkumpul menjadi bola cahaya kuning, dan tergantung di depannya. Cahaya dari bola cahaya kuning kontras dengan wajah lembut Tang San. Mata Zhu Jiaxin dipenuhi dengan keinginan dan kecemerlangan yang hampir setia saat bola cahaya itu akhirnya terbentuk.
Dia perlahan melunak, jatuh, bola cahaya baru saja membayang di udara, dan Tang San bisa merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan aneh di dalamnya, dan kekuatan ini sepertinya mulai menghilang, dan mungkin menghilang kapan saja. Bagaimanapun, ini adalah warisan Zhu Jiaxin. Saat minyaknya habis, tanpa terlalu banyak keraguan, dia mengangkat tangannya, menutupi bola cahaya dengan telapak tangannya, dan kekuatan surgawi misterius di tubuhnya sedang berjalan. Zhu Jiaxin berkata bahwa orang yang tidak pernah berubah dari Dewa Iblis adalah yang paling mudah menerima warisan. Tentu saja tidak, kekuatannya berasal dari Zuan Tiangong, dan dia yang memiliki tubuh Zuan Tiangong cukup percaya diri. Kekuatan Dewa Iblis Zhu Jiaxin tidak terlalu kuat, yaitu kekuatan peringkat ketiga atau lebih. Jika tidak benar, setidaknya tidak akan terlalu berdampak negatif pada dirinya sendiri. Lagi pula, dia telah datang ke dunia ini dan ingin mencari kekasih, ingin melepaskan diri dari dunia ini di masa depan dan kembali ke dunia aslinya. Dia perlu menjadi lebih kuat. Tapi sekarang, menggunakan kekuatan dunia ini untuk menjadi lebih kuat jelas merupakan jalan pintas yang paling mudah. Bola lampu kuning itu agak hangat. Ketika telapak tangannya menutupi bola cahaya itu, ia langsung merasakan energi dalam bola cahaya itu mulai menembus ke dalam tubuh dari telapak tangannya. Tang San tidak langsung menyerapnya, tetapi setelah mengendalikan dan mengarahkan energi ke lengan kanannya, dia segera menyegel meridian dengan teknik surga yang mendalam, mencegah energi. Dia diam-diam merasakan perubahan yang disebabkan oleh cahaya kuning. Yang mengejutkannya adalah ketika kekuatan Zuantiannya bersentuhan dengan kekuatan transformasi Dewa Iblis, kekuatan transformasi Dewa Iblis tampak menjadi lembut, dan secara alami menyusup ke dalam kekuatan Dewa Monster. Masuklah, sangat patuh. Ketika pertama kali memasuki tubuh, itu masih gelisah dan bahkan terasa agak liar, tetapi ketika bersentuhan dengan kekuatan Zuantian, itu segera menjadi lembut. Ini adalah Tang San sedang menjalankan kekuatan misterius dalam keheningan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa energi kuning dengan cepat diintegrasikan ke dalam kekuatan misteriusnya, dan di bawah kehangatan seluruh tubuhnya, dia bahkan merasakan kekuatan misteriusnya sendiri sedikit membaik. Setidaknya itu setara dengan berbulan-bulan penebusan dosa, dan energi kuning tampaknya telah membuat beberapa perubahan pada tubuhnya tanpa disadari. Garis darah dipelihara oleh cahaya kuning, dan beberapa perubahan mulai tanpa disadari. Tang San bisa merasakan bahwa meridian, tulang, dan otot semuanya menjadi lebih kuat. Baginya, warisan perubahan Dewa Iblis ini seperti meminum tonik, menyehatkan tubuhnya. Energi transformasi Dewa Iblis dapat diserap oleh keterampilan surga mendalamnya sendiri. Tetapi ini harus berbeda dari warisan yang dikatakan Zhu Jiaxin. Dia mengatakan bahwa ada bahaya saat meneruskan, dan jika tidak pas, ada kemungkinan kematian. Tetapi selama proses fusi, apalagi kematian, saya tidak merasakan ancaman sama sekali. Kekuatan Zuantian tampaknya alami, dan warisan transformasi Dewa Iblis ini dengan cepat diserap. Ini agak menarik. Setelah dia mencerna semua kekuatan warisan ini, dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan jenis kemampuan flash macan tutul yang dia gunakan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba berpikir. Dia dengan cepat mendatangi mayat iblis serigala tingkat 3 dan menekan tangannya pada mayat itu. Langit misterius bekerja, menyuntikkan energi ke dalam tubuh iblis serigala. Setan serigala baru saja mati, dan tubuhnya masih hangat. Dengan infus kekuatan Zuantian, Tang San tiba-tiba merasa bahwa sepertinya ada energi yang lemah dalam iblis serigala. Ketika seni Zuantiannya menyentuh energi ini pada saat itu, ini energi seperti menghadapi magnet besi, secara alami diserap oleh Zuantian Gong, dan kemudian bergabung menjadi Zuantian Gong. Tidak banyak energi, tetapi Tang San benar-benar yakin bahwa itu benar-benar ada. Inikah kekuatan darah iblis serigala? Ini memasuki tubuhnya. Bab 8. Keterampilan, menarik keterampilan Zuantian. Dia segera merasakan ada sentuhan biru ekstra dalam kekuatan Zuantiannya, dibandingkan dengan energi transformasi Dewa Iblis kuning yang diwariskan sebelumnya. Warna cian ini harus banyak memudar. Jelas karena iblis serigala tingkat ketiga mati,
untuk sementara waktu dan banyak menghilang. Tetapi energi Chen ini benar-benar ada, dan seperti energi kuning, ia juga sangat patuh, meskipun belum banyak ditingkatkan ketika diintegrasikan ke dalam Zuan Tiangong. Ia juga sedikit meningkat, pada saat yang sama, itu tidak bertentangan dengan energi kuning, itu hanya menetap dalam kekuatan langit yang mendalam, dan tampaknya diserap oleh tubuhnya sendiri tanpa disadari. Ini menarik. Tang San segera mendatangi mayat iblis serigala lain, dan melakukan operasi yang sama. Waktu untuk akhir kematian ini serupa, dan kekuatan garis darah yang diserap dalam tubuh hampir sama. Setelah melakukan ini, dia tidak terus tinggal. Setelah membersihkan jejak kakinya sendiri, dia segera pergi dan kembali ke desa. Dia tidak mengumpulkan mayat untuk Xu Jiaxin, seperti yang dikatakan Xu Jiaxin. Begitu dia meninggalkan terlalu banyak jejak, dia mungkin ditemukan, tapi kata-kata Xu Jiaxin, dia ingat dengan dalam. Organisasi penebusan, sebuah organisasi yang ada untuk kelangsungan hidup umat manusia. Mungkin ini adalah kabar baik pertama yang dia dengar setelah dia datang ke dunia ini. Setidaknya manusia tidak semuanya budak yang mati rasa, dan ada kekuatan yang bekerja keras untuk masa depan umat manusia. Meski sayangnya, orang-orang ini juga memiliki darah klan monster dan klan roh. Diam-diam kembali ke desa, dia tinggal di sebuah rumah kayu dengan lebih dari selusin anak pada usia yang sama. Di antara anak-anak ini, hanya sedikit yang bisa berbicara dengan rapi, apalagi yang lain. Tang San juga bertingkah laku seperti mereka pada hari kerja. Kembali ke rumah kayu, saat ini segera merengkup di sudut dan menutup matanya. Baginya malam ini, panennya cukup bagus. Yang paling penting adalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan mengetahui bahwa masih ada organisasi perlawanan manusia, ada juga kekhususan transformasi Dewa Iblis dan Zuan Tiangong. Pada saat ini, meridian di tubuhnya hangat dan hangat, dan apa yang tampaknya dipelihara secara halus oleh kekuatan yang diserap sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya tampaknya meningkat. Ini tidak ada hubungannya dengan Gong Zuantian, ini adalah peningkatan fisik, tidak ada nutrisi dalam makan sayur sekam. Di sini, dia hanya bisa mengandalkan Gong Zuantian untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk menyehatkan tubuh. Tapi kali ini berbeda. Transformasi Dewa Iblis dan kekuatan dalam darah kedua monster serigala itu jelas memberi makan meridian, tulang, dan organ dalamnya. Ini adalah peningkatan serba bisa. Dan keberadaan Zuan Tiangong membuat mereka tidak memiliki konflik sama sekali. Dan itu juga menjadi lebih baik untuk diserap. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah Zuan Tiangong datang ke dunia ini, ternyata itu adalah semacam sihir yang melahap? Kekuatan yang bisa menelan darah monster dan roh itu, saya tidak tahu apakah mereka bisa menelannya jika mereka masih hidup. Jika itu bisa dilakukan, itu akan menjadi mengerikan. Tentu saja, ini bukannya tanpa bahaya yang tersembunyi. Jika Anda menelan terlalu banyak jenis darah, apakah akan berdampak pada tubuh Anda? Dan energi akan bercampur, yang tentunya bukan hal yang baik untuk kultivasi. Dan apa yang akan terjadi padanya semua perlu dinilai dengan mengamati perubahan dalam tubuh setelah menelan ini. Manusia yang telah menjadi monster akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pengikut dari suku monster dan suku roh, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai budak. Masuki kota besar dan cari organisasi penebusan. Tang San punya beberapa rencana diam-diam di dalam hatinya. Setelah menemukan organisasi penebusan itu, pasti akan lebih mudah untuk bergabung dengan mereka dan menemukan Xiao Wu yang bereinkarnasi melalui mereka. Nampaknya jumlah organisasi ini tidak sedikit jika ada di setiap kota besar. Kota Windwolf tidak mengalami perubahan apapun karena kematian beberapa orang, setidaknya tidak di desa budak mereka. Tang Sanyi menghabiskan 7 hari untuk mencerna energi Dewa Iblis dan darah 2 iblis serigala yang telah diserapnya kali ini. Setelah mencerna, perasaan terbesarnya adalah dia menjadi lebih kuat. Tubuh jelas menjadi lebih kuat. Berdasarkan pengalaman kultivasinya, wajar jika dipahami bahwa kekuatan tubuh berkaitan erat dengan batas atas kultivasi. Tanpa tubuh yang cukup kuat, tidak ada cara untuk menahan energi yang lebih kuat. Setelah penguatan ini,
Dia pada dasarnya yakin sekarang bahwa dia harus bisa menghadapi monster serigala orde ketiga secara langsung, dan ini bukan keuntungan terbesarnya. Keuntungan yang lebih besar adalah bahwa Dewa Iblis berubah dan kemampuan Iblis Serigala. Dia sebenarnya telah dipertahankan. Malam tiba, Tang San diam-diam masuk ke hutan lagi. Dengan mata sedikit menyipit, dia tiba-tiba mengaktifkan Zuan Tiangong, dan darah di tubuhnya juga menjadi mendidih. Jari-jarinya sedikit di tanah, dan tiba-tiba, cahaya kuning menyala di tubuhnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Itu bergegas 10 meter seperti kilat. Gong Xuantian dikonsumsi sedikit keras, dan ketika dia berdiri kokoh di tanah, seluruh tubuhnya tidak bisa membantu, tetapi merasa sedikit sakit. Kecepatan yang meledak pada saat itu masih cukup menguras tenaga di tubuhnya. Tetapi Tang San tidak berhenti, mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan cahaya biru bersinar di telapak tangannya. Dengan kedua tangan melambai, 2 bilah angin yang hanya berukuran 3 inci atau lebih terbang keluar, dan bilah angin Qian menghilang ke udara setelah terbang sejauh 5 meter. Ya, inilah yang membawanya setelah penyerapan terakhir. Lompat flash dan Wind Blade masing-masing diwarisi dari transformasi Dewa Iblis Zhu Jiaxin dan garis keturunan Serigala Iblis. Melalui menelan dan menyerap Zuan Tiangong, dia secara tak terduga mempelajari semuanya. Ini adalah situasi yang tidak pernah diharapkan Tang San sendiri. Setelah dia menyerap kekuatan dari 2 garis keturunan, dia merasa bahwa dalam ingatannya, sepertinya ada 2 kemampuan lagi. Ketika dia ingin menggunakannya, dia bisa menggunakannya secara alami, tetapi yang aneh adalah ketika dia menggunakannya, tubuhnya tidak menghasilkan situasi Dewa Iblis yang seperti binatang. Yang dikonsumsi adalah kekuatan Zuan Tiangong-nya, dan dalam skill Zuan Tian-nya tidak ada lagi kuning dan Qian yang dulu. Rasanya dia telah mempelajari 2 keterampilan, sekarang Anda bisa menggunakannya sesuka hati. Namun, tidak peduli bagaimana dia berlatih, kedua skill ini tidak akan menjadi lebih kuat. Itu jauh lebih lemah daripada lampu kilat macan tutul yang digunakan oleh Zhu Jiaxin dan bilah angin yang digunakan oleh Iblis Serigala. Sepertinya sudah sembuh, bukan tidak berguna. Tapi skill yang tidak bisa meningkatkan kekuatan ini jelas tidak terlalu berguna. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa kemampuan untuk ditelan dan diserap olehnya dan diubah menjadi keterampilannya sendiri tidak akan menimbulkan konflik apapun. Tampaknya hanya transformasi Zuan Tiangong. Secara keseluruhan, secara alami ini adalah hal yang baik. Tang San juga memiliki beberapa penilaian dan gagasan tentang hal ini di benaknya. Tidak ada keraguan bahwa ketika dia datang ke dunia ini, dia berbeda dari manusia di dunia aslinya. Gong Xuantian juga unik, dan transformasi antara Zuan Tiangong dan sistem kekuatan dunia ini masih membutuhkan eksperimen terus-menerus untuk menemukan lebih banyak hal. Itu selalu bagus untuk mempelajari kedua keterampilan ini. Zhu Jiaxin dan Iblis Serigala tidak cukup kuat, dan keterampilan yang mereka telan secara alami lebih lemah. Tetapi, jika dia menunggu kekuatan misterius masa depan untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat, para Dewa Iblis yang ditelan akan menjadi lebih kuat. Keterampilan yang dibawa kepadanya jelas akan menjadi lebih kuat. Setidaknya ada cara yang lebih mudah untuk menjadi lebih kuat. Dan melalui cara menelan ini, budidaya keterampilan surga yang mendalam juga akan dipercepat. Aura langit dan bumi di dunia ini sangat kuat. Tang San pada dasarnya yakin bahwa dia akan terus berkultivasi dengan kecepatan kemajuannya sendiri. Ketika dia berumur 20 tahun, dia akan memiliki kemungkinan untuk memasuki peringkat ke-9 dari Zuan Tiangong, sesuai dengan urutan ke-9 di dunia ini. Itu juga harus menjadi yang kuat. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ini hanya mungkin jika segala sesuatunya berjalan lancar di dalam kultivasi. Zuan Tiangong sangat mudah beradaptasi dengan energi spiritual dunia ini, dan inilah manfaat terbesar yang diperoleh Tang San. Hari-hari dihabiskan hari demi hari, bekerja di siang hari, dan berlatih di malam hari. Tang San menjalani kehidupannya yang biasa lagi. 2 tahun lagi telah berlalu, Tang San berumur 8 tahun, mungkin karena serapan sebelumnya dari Iblis Serigala dan Dewa Iblis. Dia lebih tinggi dari anak-anak biasa, dia baru berusia 8 tahun,
dan dia sudah 10 tahun lebih tua dari anak-anak manusia lainnya, meskipun dia masih sedikit kurus. Tapi itu juga luar biasa, oleh karena itu, lebih banyak pekerjaan diatur. Bab 9, Kemacetan. Suasana hati Tang San tidak begitu baik akhir-akhir ini. Alasannya sangat sederhana. 2 tahun kemudian, skill mendalam surga belum menembus ke tingkat keempat. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus bisa menembus tahap keempat paling banyak pada usia 7 tahun. Namun, ketika kultivasi tingkat ketiga mencapai puncak, dia menemukan bahwa dia telah memasuki kemacetan. Kemacetan ini sepertinya bukan karena alasannya sendiri, tetapi semacam kekuatan yang menindas di dunia Falan ini. Dari urutan ketiga hingga urutan keempat, sepertinya akan sulit. Tang San telah bekerja keras untuk mengolah dan menumpuk, tetapi dia tidak pernah bisa menembus tingkat penindasan ini. 2 tahun kemudian, dia berusia 8 tahun, dan dia masih berada di puncak ketiga, dan tampaknya kekuatan yang terkumpul tidak dapat membantunya menyelesaikan terobosan. Leopard Flash dan Windblader sekarang sangat mahir, tetapi kekuatan mereka belum ditingkatkan karena peningkatan basis kultivasi Zuan Tiangong. Ini seperti 2 keterampilan yang diperkuat. Ini juga membawa semua kemampuannya menjadi hambatan. Keadaan ini menimbulkan salah satu masalah terbesar, yaitu hilangnya saluran ascending, dan tidak ada saluran ascending berarti dia hanya bisa terus tumbuh seperti ini. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan tier 3, Pak? Masih ada keberadaan yang lemah di dunia ini. Tang San tahu bahwa dia harus mengambil risiko. Pekerjaannya hari ini adalah mengangkut pohon. Di desa, dia membantu orang dewasa membawa pohon yang ditebang oleh pria dewasa dan mengangkutnya ke kota dengan truk palet. Mereka memiliki total 7 anak, membantu 4 orang dewasa mengangkut truk kayu bersama-sama. Orang dewasa menarik mobil dengan tali di depan, dan mereka mendorong mobil di belakang. Jalanan berkerikil lumayan mulus, dan gerobaknya tidak cepat. Orang dewasa di depan telah mencoba yang terbaik, dan bergerak maju selangkah demi selangkah dalam ritme. Tang San telah kesini beberapa kali di kota Fenglang. Suku serigala angin di antara iblis serigala tinggal di kota ini. Lord Wenwolf tinggal di rumah terbesar di tengah kota. Ada lebih dari 1000 suku serigala angin yang tinggal di kota serigala angin. Dan ada 7 desa budak manusia di sekitar sebagai budak mereka, bekerja untuk mereka, dan mendukung mereka. Serigala angin memakan daging. Dari waktu ke waktu, budak manusia juga akan menjadi makanannya. Tentu saja ada ternak lain sebagai makanannya. Secara relatif, serigala angin masih merupakan ras di antara monster yang tidak begitu tertarik dengan kanibalisme. Jadi manusia di sini cenderung tidak akan dimakan. Bukan betapa berbelas kasihnya serigala angin, tetapi karena mereka percaya bahwa pekerjaan manusia lebih berharga bagi mereka. Tang San mendorong mobil sambil mengamati situasi di kota. Dia benar-benar berpikir bahwa alasan mengapa dia tidak dapat menerobos dan kemacetan muncul mungkin karena seni surgawi yang dia latih harus bertentangan dengan aturan dunia ini, jadi dia ditekan dengan kemampuannya saat ini. Tentu saja itu tidak mungkin menembus aturan dunia ini. Aturan semacam ini umumnya dilakukan tanpa terlihat oleh penguasa pesawat. Sebagai mantan Raja Dewa, dia mengetahui aspek ini dengan sangat jelas. Dia telah tinggal di sini selama 8 tahun. Meskipun dia tidak pernah keluar dari kota Wenwolf, dia yakin bahwa aura dunia sangat kuat, yang berarti seluruh bidangnya kuat. Pesawat yang sangat kuat, keberadaan puncaknya yang sebenarnya juga harus sangat kuat. Dan itu pasti akan berada di atas level dewa di dunia aslinya. Oleh karena itu, penguasa bidang pesawat ini, yaitu planet itu sendiri, juga harus sangat kuat. Melalui komunikasi sebelumnya dengan Su Jiaxin dan penyerapan energi sistem angin di tubuh serigala iblis, dia samar-samar merasa bahwa Zuan Tiangong sepertinya memiliki kemampuan untuk menelan dunia ini. Mungkin alasan kenapa aku ditekan oleh aturan justru karena ini. Jika ingin menerobos, akan sangat sulit untuk hanya mengandalkan skill surga yang mendalam. Itu harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Dilihat dari pemikirannya pada level Raja Dewa, cara paling langsung adalah membiarkan penguasa alam dunia ini mengenali dirinya sendiri
dan aturan untuk mengenali dirinya sendiri. Penguasa pesawat seringkali tidak terlihat, dan semua aturan pesawat dibuat untuk melindungi diri sendiri dan menghindari ketidakseimbangan. Oleh karena itu, jika Tangsan ingin terus menerobos, cara terbaik adalah meningkatkan kekuatannya di dunia ini, menyembunyikan keterampilan surgawi yang mendalam sebanyak mungkin, dan membiarkan induksi aturan dan penindasannya melemah. Dalam hal ini, melihat untuk kesempatan menerobos tiba-tiba, secara alami Anda dapat terus berlatih. Dia mengamati kota Windwall, hanya ingin mengambil risiko. Nah, baginya, cara terbaik untuk meningkatkan kemampuannya di pesawat ini adalah dengan meningkatkan kemampuan Windwolf Clan yang sudah dimilikinya, atau kemampuan Leopard Flash. Leopard Flash pasti tidak bisa ditemukan, tetapi di Windwolf Town, yang paling banyak adalah suku Windwolf. Rencananya adalah menemukan klan serigala angin yang cocok untuk memula, dan serigala angin dari tingkat 3 atau lebih akan mencobanya. Kamu tidak perlu membunuh, melumpuhkan lawan, lalu melihat apakah kamu bisa menggunakan teknik mendalam surga untuk mengeluarkan darah lawan, guna meningkatkan kemampuan pedang angin yang sudah kamu miliki. Jika memungkinkan, kita harus mengamati apakah serigala angin yang kekuatan garis keturunannya telah ditarik olehnya dapat memulihkan kekuatan garis keturunannya. Jika dia bisa pulih, itu akan menjadi perlindungan yang bagus untuknya bila angin terus meningkat, dan darah serigala angin di tubuhnya akan menjadi kaya, dan dia akan menggunakan darah serigala angin untuk menerobos kemacetan. Dari Zuan Tiangong, ini adalah rencana yang dibuat oleh Tangsan setelah pertimbangan yang cermat. Dia sekarang memiliki kemampuan Leopard Flash dan Wind Blade, ditambah dengan puncak ketiga dari skill surga mendalam. Dia masih sangat yakin untuk menyerang serigala angin dalam serangan diam-diam. Saat kami berjalan, mobil kayu itu berhenti tiba-tiba, sehingga anak-anak di belakang semua berhenti secara fisik di bawah sadar. Salah satu anak tertipis bahkan duduk di tanah karena kekuatan goncangan. Tangsan dengan cepat mengendalikan kekuatannya, tidak memaksakan diri, dan bereaksi seperti anak-anak lain. Pria dewasa di depan berhenti, dan sepertinya melihat ke satu arah. Tangsan bisa melihat dari samping, sepertinya ada kecemburuan di mata mereka. Tahukah Anda, budak manusia yang telah dijinakan sejak kecil ini, biasanya sangat mati rasa, dan mereka jarang mengatakan apa-apa. Ada sangat sedikit kasus emosi yang berbeda seperti itu. Tangsan mengikuti tatapannya, hanya melihat tak jauh dari situ, beberapa orang memasang pemberitahuan. Benar, orang yang memposting pemberitahuan itu adalah manusia. Hanya saja, dibandingkan dengan budaknya, pakaian pada orang-orang ini paling tidak rapi dan rapi. Tangsan menyipitkan matanya sedikit, dan murid sihir ungu itu bergerak, membuatnya bisa melihat dengan jelas. Saya melihat pemberitahuan yang mengatakan bahwa pemeriksaan garis keturunan akan dilakukan dalam 3 hari. Semua budak desa yang memiliki garis keturunan Windwolf dapat datang untuk tes. Setelah tes berhasil, mereka diizinkan tinggal di kota Windwolf untuk pengikut latihan, screening ras campuran. Tangsan mengerti dalam sekejap. Dia biasanya datang ke Windwolf Town karena pekerjaannya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemberitahuan seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa manusia yang memposting pemberitahuan juga merupakan pengikut dari suku serigala angin, yaitu mereka memiliki garis keturunan serigala angin tertentu yang bisa jauh lebih tinggi dari budak biasa. Setidaknya, mereka bukan lagi budak. Melihat ini, hatinya tergerak sedikit. Jika ini masalahnya, sepertinya rencanaku bisa diubah. Meskipun menjadi budak sepanjang waktu adalah kedok yang baik, ada juga masalah, yaitu terlalu sedikit kontak dengan dunia ini. Tanpa kontak yang cukup, mustahil baginya untuk merasakan lebih, juga tidak mungkin untuk mengakses sumber daya nyata di dunia ini. Ini tidak diragukan, lagi merupakan kesempatan bagi kota Finglang untuk menyaring darah. Bagi manusia, jika budak masih memiliki sedikit harga diri, mereka semua harus mengerti bahwa ini adalah penghinaan yang besar. Manusia seperti apa yang mungkin memiliki darah serigala angin yang tidak diragukan lagi bercampur? Apa artinya bercampur? Itu pasti keturunan yang lahir dari hubungan antara monster serigala dari suku serigala angin dan manusia.
Manusia sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai sahabat klan monster di dunia ini, yang artinya mereka hanya bisa menjadi objek pelampiasan hawa nafsu binatang. Bab 10. Upacara Kebangkitan. Tang San juga memikirkan dengan hati-hati tentang keberadaan organisasi penebusan. Mampu membentuk organisasi penebusan dan bertindak sebagai organisasi oposisi rahasia, tidak diragukan lagi. Hati nurani sebagian manusia yang membuat mereka sangat memahami dunia seperti apa mereka ini. Dari rasio jumlah budak manusia dari suku serigala angin dapat dilihat kalau ada banyak sekali manusia di dunia ini. 3 hari kemudian, sehari setelah pemberitahuan itu dipasang, desa-desa merespons. Para budak di desa juga bertanggung jawab. Tentu saja iblis serigala. Pagi-pagi sekali, iblis serigala mengumpulkan semua orang di desa bersama-sama, terlepas dari apakah itu pria, wanita, atau anak-anak. Hanya saja manusia yang lebih tua itu diam-diam mati rasa di mata mereka. Beberapa orang muda yang lebih muda dan berusia 20-an relatif penuh harapan dalam ekspresi mereka, dan mereka kemungkinan besar akan membangkitkan garis keturunan Feng Lang. Tang San berdiri di tengah kerumunan, dan di dalam hatinya, dia benar-benar penuh kesedihan. Yang dinantikan sekelompok manusia di sini adalah bahwa ibu mereka telah dihina oleh monster, sehingga mereka memiliki jejak darah monster. Betapa menyedihkannya. Tang San tidak merasa tidak puas dengan aturan monster dan roh, lagi pula, ini dibentuk oleh aturan asli dunia ini. Namun, sebagai manusia, melihat sesamanya mati rasa sebagai budak, hanya untuk bertahan hidup, hatinya penuh dengan kesedihan. Dalam 8 tahun terakhir, penumpukan emosi tersebut telah lama membuatnya bertekad. Selain mencari istri, di dunia ini, ia harus mencari cara untuk memberikan kesempatan kepada umat manusia, agar umat manusia benar-benar menjadi lebih kuat dan mampu bertahan di dunia ini dengan martabat. Aku mendengarmu dengan jelas. Nanti, aku akan membangunkan darahmu. Budak manapun yang terbangun dengan darah klan Wenwolfku dapat berpartisipasi dalam tes 2 hari kemudian. Setelah tes berlalu, jika darahnya cukup kuat, itu bisa digunakan sebagai pengikut. Masuki kota untuk belajar, pengikut yang hebat, bahkan bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti kita di masa depan. Ini adalah kesempatanmu, kesempatan untuk mencapai langit dalam 1 langkah. Oleh karena itu, dalam proses kebangkitan, rasakan darahmu sendiri. Jangan ubah apapun, tekan, biarkan perubahanmu terlihat. Apakah kamu mengerti? Para budak manusia membungkuk bersama, semua dengan tatapan tulus dan ketakutan. Setan serigala mengangguk puas, taringnya menonjol. Matanya secara bertahap memancarkan cahaya hijau gelap, dan cahaya ganas melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan tajam. Mo disertai dengan suara gemuruh yang panjang ini, di kejauhan, sepertinya ada lolongan panjang yang tak terhitung jumlahnya bergema. Tang San ada di belakang. Tetapi persepsinya sangat kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika iblis serigala ini meraung, darah di tubuhnya mendidih seperti gelombang darah yang membakar. Fluktuasi ini meluas keluar, menyebabkan tubuh manusia yang hadir sedikit gemetar. Ketika lolongan serigala hendak berakhir, lolongan serigala lain keluar dari mulut iblis serigala. Nafas darah juga menjadi lebih intens. Tiba-tiba, seorang pria muda di depan tubuh Tang San gemetar tiba-tiba, seolah-olah dia menderita rasa sakit. Dan dengan teriakan aneh, dia tiba-tiba jatuh ke depan dan jatuh merangkak. Di permukaan kulit, rambut abu-abu kebiruan muncul, tetapi mereka sepertinya menderita sakit parah, berguling di tempatnya. Apakah ini garis keturunan dari suku serigala angin yang terbangun? Tang San tidak ingin menunjukkan dirinya, tetapi mengamati dalam diam. Selain pemuda ini, di sisi lain yang lebih jauh, juga ada seorang gadis remaja yang memegangi kepala di tangan dan berjongkok di tempat. Samar-samar terlihat ada beberapa perubahan pada tubuhnya. Kecuali 2 orang ini, yang lainnya lebih gemetar, dan tidak ada pertunjukan. Ketika sudut mata mereka memandang kedua orang itu, bahkan ada rasa iri di mata mereka. Ketika lolongan serigala ketiga terdengar, Tang San tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Dia juga berjongkok tiba-tiba, memegangi kepala di tangannya,
menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Ini mengejutkan anak-anak di sekitarnya. Setelah 3 lolongan serigala berakhir, mata iblis serigala itu menyapu kerumunan. 3 orang di samping Tang San memiliki perubahan terbesar yang secara alami menarik perhatian. Setan serigala melangkah maju dan menghabisi mereka secara terpisah. Pria muda dengan rambut di tubuhnya terus menggeliat di tanah. Tubuhnya berubah dengan jelas, mulutnya mengeluarkan air liur, dan dia tampak tidak sadarkan diri. Tang San dan gadis-gadis lainnya tidak banyak berubah. Gadis itu hanya menunjukkan sedikit perubahan pada rambut di lehernya. Tetapi Tang San tidak berubah sama sekali. Setan serigala tidak memperhatikan pemuda dan gadis itu, tetapi menendang Tang San 2 kali. Wah, kamu harus tahu konsekuensi berpura-pura menjadi darah bangsawan kita. Kamu berharap kamu akan benar. Beberapa iblis serigala tingkat 2 muncul, mengambil mereka bertiga, mengeluarkan mereka, melemparkannya ke kereta, dan menarik mereka pergi. Jumlah budak yang telah membangunkan garis keturunan Fang Lang lebih sedikit dari yang dibayangkan Tang San ketika mereka berkumpul. Totalnya hanya ada 13 orang, mereka dari berbagai usia, dan dari segala usia. Di antaranya, reaksi dan perubahannya lebih jelas, yaitu ada tanda-tanda transformasi serigala di sekujur tubuh. Ada 4 orang seperti itu jika hanya dinilai dari permukaan. Seharusnya darah klan Wind Wolf relatif kaya. Perubahan fisik Tang San adalah yang terkecil karena tidak ada sama sekali. Orang lain memiliki lebih banyak atau lebih sedikit. Mereka berkumpul dan tes darah akan dilakukan besok. Yang mengejutkan, Tang San adalah mereka makan daging untuk makan malam-malam ini. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk makan daging sejak dia datang ke dunia ini. Tapi dia tidak nafsu makan. Dari 4 remaja manusia dengan perubahan fisik paling banyak, 3 meninggal sebelum makan malam. Tang San juga mengunjungi tubuh mereka karena alasan yang sama. Tubuh budak lemah tidak dapat menahan perubahan dewa iblis ketika garis keturunan klan serigala angin terbangun dan organ dalam habis atau pembuluh darah pecah dan mati. Ketiga mayat itu dibawa keluar oleh iblis serigala yang datang untuk diperiksa pada malam hari. Yang lainnya makan tanpa suara dan tidak ada yang berbicara. Makanan untuk makan malam masih kasar, meskipun itu daging, seratnya sangat kasar, dan saya tidak tahu jenis daging ternak itu hanya dimasak, dan tidak ada rasa sama sekali setelah makan malam. Tang San diam-diam menemukan sudut untuk duduk. Ada 2 hari tersisa untuk menguji darah. Dia tidak khawatir tentang menguji garis keturunan klan serigala angin, karena dia berani datang, dia secara alami memiliki keinginannya. Tepat ketika dia menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya, dan akan mulai berlatih Zuan Tian Gong tanpa suara. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dan tanpa sadar membuka matanya. Tiba-tiba, dia melihat ada orang lain di sampingnya. Itu adalah gadis yang tampak sedikit lebih tua darinya, dan keluar dari desa yang sama dengannya. Meskipun gadis itu terlihat lebih tua darinya, dia sebenarnya lebih kurus darinya. Meski wajahnya agak kotor, tetap saja cantik. Kamu, gadis itu membuka mulutnya. Suaranya agak serak. Hah? Ada sangat sedikit komunikasi antara budak manusia dan lebih banyak lagi antara orang dewasa. Karena anak-anak ini tidak mengenyam pendidikan sejak mereka masih kecil, mereka mengabaikan segalanya. Benarkah? Gadis itu bertanya dengan suara rendah. Tang San memandangnya dengan heran, dan gadis itu merendahkan suaranya dan berkata, "Jika kamu tidak bisa, kamu akan dimakan dan akan mati." Apakah dia mengkhawatirkan saya? Perasaan hangat mengalir di hati Tang San tanpa terlihat. Ini adalah pertama kalinya dia merasa hangat ketika dia datang ke dunia ini. Benar merespon, jika tidak, dengung. Besok kamu akan menjadi makanan di panggung pengorbanan. Ambillah.